Ini adalah tampilan MATLAB desktop MATLAB defaultnya seperti ini. Jadi dalam tampilan default MATLAB ada beberapa window. Yang pertama yang paling gede ini adalah command window yang di tengah ini. Adalah command window. Kemudian sebelah kanan ada window lagi yang namanya workspace window. Kemudian di bawahnya workspace window ada command history window. Jadi ada command window, ada workspace, ada command history. Kemudian di sebelah atasnya command window ada current folder, yaitu folder yang dibuka oleh MATLAB. Jadi nanti kalau kita menyimpan, misalkan menyimpan script, nanti disimpannya di folder ini, di current foldernya ini. Nah, di sebelah kiri command window ada current folder juga. Nah, bedanya dengan yang di atas ini adalah di sini menampilkan file-file yang ada dalam folder ini. Sebagai contoh ini saya kasih folder MATLAB X. Nah, yang di sini itu berarti nanti file-file yang ada di folder MATLAB X. Nah, kalau mau mengganti foldernya ya tinggal diklik yang ini, browse for folder nih, ada titik, ada toolbox, simbolnya titik-titik 3. Kemudian di atas ini ada toolbar yang terdiri dari icon-icon. Nah, ini ada new script, ada open file dan sebagainya di sini. Kemudian di atasnya lagi standar ada menu bar, ada baris menu. Ini ada file, ada edit, ada debug, paralel dan sebagainya. Ini adalah tampilan standar default dari desktop MATLAB 2012A. Kemudian kita bahas satu persatu tentang fungsi dari tiap window. Yang pertama adalah command window ini. Nah, pada command window ini digunakan untuk mengkomunikasikan dengan program MATLAB. Nah, dari sini kita bisa mengetik tipe-tipe komunikasi berupa pertama ada command, ada function, ada statement. Jadi ada 3 tipe untuk komunikasi dengan MATLAB, yaitu pertama dengan command, yang kedua function, dan 3 statement. Nah, yang ketiga-tiganya itu nanti kita bahas apa artinya. Ya, jelas ini kita bisa mengetik perintah kepada MATLAB itu di sini di command window-nya. Nah, secara umum ya untuk perintah ya. Meskipun ada 3, ada command, ada function, ada statement. Kemudian pastikan untuk mengetik perintah itu muncul kursor ini ya. Kursornya ada tanda lebih besar ini, ada 2. Nah, ini tidak diketik ya, ini adalah defaultnya seperti ini, kita tidak ketik. Nah, jadi kalau sudah muncul yang ini, ada prompt yang bentuknya ada simbol lebih besar 2 ini, berarti menandakan bahwa MATLAB itu siap untuk menerima instruksi. Nah, kita bisa menuliskan perintah atau komen itu setelah tanda ini. Misalkan kita ketik 5, misalkan 5, ini muncul ans 5. Nah, itu untuk yang komen. Jadi nanti kita bisa program MATLAB, kita bisa memerintahkan MATLAB itu di window comment ini. Kan directory kita sudah paham maksudnya. Nah, kemudian yang workspace window itu menampilkan variabel yang dibuat di command window. Nah, misalkan tadi kita ketik 5. Nah, kita ketik 5 itu MATLAB secara default dia menyimpan angka 5 ini. Setelah kita enter ya, 5 kita enter, maka MATLAB itu akan menyimpan nilai yang kita ketik, yaitu 5 itu ke dalam variabel ans. Ans itu singkatannya dari answer. Nah, variabel answer ini itu variabel yang disimpan oleh MATLAB, isinya adalah 5. Ini kita bisa cek di sini di workspace. Nah, ini di workspace ini kita bisa lihat ada ans, itu variabel, nama variabelnya, kemudian value nilainya ada 5. Nah, ini kita bisa edit di sini. Kalau ingin lihat lebih detail, kita double klik, klik, nanti akan muncul variabel editor seperti ini. Nah, ini matriknya adalah 1x1 double itu artinya apa, kita bahas belakangan. Yang jelas ini ada 1x1 matriknya bernilai 5.
Nah kalau pengen mengubah ya tinggal dirubah, double klik, ini kita rubah bisa misalkan 6. Nah ini nanti akan berubah menjadi 6. Kita close. Nah menjadi 6 sekarang. Nah itu untuk fungsi workspace. Jadi workspace itu menampilkan variabel apa yang telah kita buat dan isinya itu apa. Itu fungsi dari workspace. Kemudian kita bahas comment history. Comment history adalah suatu window yang menampilkan semua yang telah dimasukkan ke dalam comment window. Jadi apa saja yang kita ketikkan di sini itu akan muncul di comment history. Nah contohnya ini saya sudah mengetik mcnv mvncm ini. Nah ini muncul di sini. Nah ini berguna untuk menelusuri apa yang telah kita ketik. Nah ini dapat kita copy ini komennya ini, perintahnya ini kita tinggal pilih, kemudian kita klik kiri, geser, di drag ya, kita drag di sini, klik tahan, geser. Ini akan muncul perintah yang sama. Kalau kita enter akan muncul error. Nah ini tidak undefined function. Nah ini sama seperti ini. Nah kemudian ada 5. Kalau pengen mengcopy dengan kita mau pengen mengcopy komen yang telah kita bikin ke dalam komen lagi ya gini, kita tinggal klik drag, klik kiri drag. Nah 5. Kalau pengen menampilkan as ya kita tinggal klik geser sini. Nah sorry ini error pasti. Berarti kalau sudah kita ini isi pindah sini, kita enter ya, kita enter baru muncul hasilnya asal 6. Nah jadi comment history ini menampilkan semua yang telah kita ketik, dan juga kita bisa memanggil kembali perintah itu dengan mengedrag, klik kiri dan kita drag ke dalam command window. Nah kemudian apakah tampilan desktop ini kita bisa rubah? Ini tentu saja bisa ya. Caranya kalau kita ingin menghilangkan, yang pertama ada dock dan undock. Nah ini kondisi seperti ini adalah istilahnya dock, berarti dia dock kan kalau dalam kapal kan dia berlabuh ya, jadi dia menempel pada desktop. Sebagai contoh ini command window-nya, ini kan menempel pada desktop, ada desktop MATLAB-nya. Nah kalau pengen undock artinya dia terpisah dari desktopnya, ini kita tinggal klik yang tanda panah yang ini, tanda panah yang melengkung ini. Kalau kita klik kiri, nah ini akan terpisah command window-nya, terpisah dari desktopnya, namanya undock. Kalau pengen kembali kita tempelkan ke desktop, berarti kita tinggal klik lagi tanda panahnya ini. Nah ini kan kembali lagi menempel pada desktop. Begitu juga dengan workspace dan command history sama. Kita undock, terpisah, kita dock lagi, dan nempel lagi sama seperti ini. Nah kemudian kalau pengen kita menghilangkan windownya, tinggal pencet, kita klik kiri yang bagian close yang di ujung tiap-tiap window. Misalkan window yang workspace ini kita klik ini, berarti dia nanti hilang, nah tidak ada. Kalau command history-nya tidak kita butuhkan, bisa kita hilangkan. Nah bagaimana kalau kita pengen mengembalikan ke posisi yang awal defaultnya? Kita bisa rubah lagi ke tampilan default dengan cara klik desktop, kemudian desktop layout, dan kita klik yang defaultnya. Ini kembali ke posisi awal tadi tampilannya. Nah itu untuk awalan video pengenalan tentang MATLAB. Sampai ketemu di video kedua. Terima kasih.